Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, syukur kehadirat Allah dan rahmat nikmatnya sehingga hari ini kita masih bisa mengikuti kajian tausiah Ramadan di hari yang berapa ya? 19 ya? Hari 19. Soalnya untuk kajian hari ini masih meneruskan topik yang lalu, Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Budi. Seperti biasa Ustaz, waktu karena mungkin ini pertemuan yang keempat ya, masih ada satu lagi. Nah, bisa satu lagi. Jadi kemarin kalau dari Ustaz sekarang sampai materi setelahnya dipending di hari terakhir. Ya, jadi untuk hari ini tausiah akan sampai jam 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Amma ba'd. Sesuai bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sirah nabawiyah kita. Tentu hanya tinggal 2 pertemuan hari dan esok, karena hari Jumat sudah itikaf ya. Jadi hari ini dan besok hari Kamis, Jumat sudah itikaf. Tentu dan besok pertemuan terakhir tanya jawab ya. Ketika hari ini tidak masalah, ini anggaplah sebuah mukadimah untuk sirah nabawiyah. Bukan saya sudah sampaikan di awal tentang semacam pandangan umum dari Rasul lahir sampai Rasul wafat, dan saya sampaikan di pertemuan awal sudah kita punya gambaran. Sebelum saya sampaikan sekedar mengupdate apa yang tidak terupdate di negeri ini tentang Gaza yang sedang bersinar di baru beberapa hari. Dan sebenarnya Israel memang bunuh diri. Dia bunuh diri ketika melakukan perang di bulan Ramadan. Karena dalam sejarah muslimin Ramadan itu banyak menghadirkan kemenangan. Dan Selasa kemarin dikomandoi oleh Mesir, Israel sudah mengajukan perdamaian sebenarnya. Hamas mengatakan kali ini kami yang menang, kami tidak mau damai, kita mau sesuai perjanjian kami yang buat. Karena semua dunia internasional terkejut dengan munculnya drone pesawat tanpa awak milik Gaza yang tidak diduga setahun lalu. Ketika ada teman-teman yang ke Gaza, itu ada teman-teman diajak ke tempat sekolah. Dan tempat sekolah itu milik Yahudi, sekarang dikuasai oleh Zionis. Sekolah itu berbatasan, dan teman-teman Hamas punya jadwal rutin, mereka ribat itu bertahan di sana untuk jaga perbatasan. Itu kalau lewat, karena yang namanya pesawat tanpa awak itu setiap saat lewat, fungsinya di hari biasa itu untuk memotret kegiatan. Jadi kadang kalau dari mulai satelit sampai drone yang dekat. Biasanya teman-teman Hamas itu hanya masuk ke dalam tanah kayak tikus, itu hilang sesaat, itu hilang. Jadi kalau ada tamu-tamu yang datang itu biasanya diajak di waktu yang aman biasanya. Karena mereka tidak mau tamu-tamunya kalau kayak kita apa gitu kan, kita lari aja kos-kosan. Makanya kita dilindungi, jadi dicarikan waktu aman. Itu mereka tahun lalu masih berkata bahwa untuk semua teknologi Israel kita bisa lawan. Hanya satu ini yang belum bisa kita lawan, drone ini. Bayangkan setahun lalu mereka bicara itu, setahun lalu. Bahkan sampai ada di antara yang hadir di sini teman kita sampai bilang, ini kayaknya mereka harus disumbang drone dari sini. Bagaimana caranya itu peralatan sampai ke sana? Tentu susah sekali. Sampai begitu berpikir. Ada tahu? Hanya setahun yang lalu dan hari ini mereka sudah membuat 3 Babil.
Ambil 1, 2, 3. Ya, ambil 1, 2, 3 itu. Kalau teman-teman Hamas di teman-teman Gaza itu dengarkan pesawat wang itu biasa, roket lewat di atas kepala itu. Tapi kalau Israel, dan itu kalimat Quran mengatakan, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Dalam surat Al-Hasyr, itu akan jumpai orang Yahudi itu karakternya karakter pengecut sekali. Mereka tidak mungkin, mereka bangsa sangat penakut. Makanya nanti waktu belajar Sirah Nabawiyah, itu salah satu benteng terkuat mereka adalah Khaybar. Tahun 7 Hijriah, waktu Muslimin menaklukkan, itu orang Yahudi itu punya SOP-nya sangat rapi, sangat rapi. Makanya salah satu ciri bangsa Yahudi itu SOP-nya rapi. Bukan berarti Muslimin tidak rapi, bukan. Tapi SOP ini berbasis pengecut dan rasa takut. Makanya dibuat sangat rapi. Itu kalimat Quran. Ini kalau ada jantung sempat baca Khaybar, ya, baca Khaybar. Bagaimana mereka? Di mana mereka meletakkan perempuan? Bagaimana kalau ada sebuah masalah yang menakutkan, kemana mereka larinya? Setelah selesai, kalau di masalah lagi masuk kemana lagi? Itu semua SOP-nya sudah berjalan dengan baik. Tapi semua SOP Yahudi itu selesai oleh Muslimin. Sebentar aja, nggak lama-lama. Kalau semua SOP serapi apapun selesai. Sehingga kecanggihan teknologi bahkan hari ini itu oleh teman-teman Hamas sederhana. Ya, bahkan dunia maya gitu, secanggih apa pertahanan mereka itu tembus. Anda tahu, masalahnya bukan sekedar itu. Masalahnya adalah pertanyaan serius-serius berikutnya adalah dari mana teman-teman Hamas belajar semua itu. Benar-benar. Antum boleh tanya setiap ada orang Palestina yang tinggal di Gaza, kemudian antum tanya tentang ini, dari mana Anda belajar? Jawabannya satu. Semua ini kami dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jawaban. Apa maksudnya? Mereka kuliah nggak bisa. Mau kuliah di mana? Kalau ketahuan anak Hamas itu nggak mungkin. Oh iya. Mereka yang di luar yang sudah punya ilmu di luar Gaza masuk ke Gaza tidak bisa. Yang di Gaza keluar tidak bisa. Jadi seperti itu keadaannya. Dari mana mereka? Dalam waktu sangat cepat. Itulah makanya teman-teman kan. Jadi keyakinan orang beriman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian pada Allah dan Allah ajarkan ilmu pada kalian. Dan itu keyakinan mereka kuat sekali. Dan setiap ini dan semua juru bicara Hamas resmi mengatakan bahwa ini belum. Kalau perang dilanjutkan, kami tunjukkan kejutan yang lain. Ini belum sebenarnya. Kami tunjukkan kejutan lain. Ya. Untuk membaca laporan Usama Hamdan itu jubirnya Hamas yang di Libanon. Dan membaca laporan dia buka puasa kemarin, buka puasa dia buatkan laporan resmi yang dilakukan. Dan bahkan mereka bilang semua roket yang dikirimkan itu, semua roket itu dalam beberapa jam Hamas sudah membuat lagi yang sama. Nah, produksi itu perlu barangnya, bahan bakunya, perlu ilmunya. 2001 bulan Juni roket pertama lepas itu cuma setengah kilo jatuhnya, jatuh. Roket pertama 2001. Sekarang sudah lebih dari 80 kilo lewat Tel Aviv sudah lewat. Dan sampai 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu sudah 571 roket mereka lepaskan. Dan Iron Dome-nya Yahudi tidak mampu menangkap itu. Dan kalau Hamas dihujani, buat mereka selalu katakan, buat kami mengatakan saya lebih kami cinta daripada kehidupan ini. Itu biasa. Itu teman-teman Hamas itu hal biasa di Palestina masyarakat. Tapi Israel itu begitu lewat bunyi dan kiamat buat mereka. Karena buat mereka segala-galanya kehidupan ini dunia. Baik, sekedar mengupdate apa yang tidak terupdate silakan dibaca di dunia maya yang mudah-mudahan karena berita di negeri ini kadang-kadang tidak jernih, jadi saya suka jernihkan beritanya. Kan, makanya saya kalau info-info begini saya akan cek berita itu tidak seperti yang saya katakan di awal, saya akan cek berita tidak hanya melalui tulisan ibu bahasa Indonesia, karena mengingat betapa keruhnya media di negeri ini. Baik, teman-teman Allah SWT, dan bicara tentang mereka itu bukan sekedar bicara perang. Yang betul-betul tahu bicara tentang kecerdasan, keberanian, keahlian, kreativitas, usia muda yang luar biasa kreatif
semua ada di mereka. Ya, silakan dibaca. Baik, kita lanjutkan. Sirah Nabawiyah kita terakhir kita membahas tentang masalah nasab, ya. Kemudian hari ini kita mau bahas selanjutnya. Kalau dibuat rentang usianya itu rentang usia antara 0 sampai 5 tahun. Rentang 0 sampai 5 itu adalah rentang usia di mana Muhammad SAW yang masih usia kecil itu diasuh di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad itu perkampungan Halimatus Sa'diyah. Dan ini ada pelajaran mahal buat kita di sini, terutama untuk mereka-mereka yang masih punya anak di usia 0 sampai 5 tahun. Karena usia 0 sampai 5, usia dasar sekali itu, kita nyebutnya balita ya, bawah 5 tahun. Kalau bapaknya balita juga, bawah 50 tahun ya bapaknya. Balita ini menjadi satu fondasi apa yang terjadi di kemudian hari saat usia-usia kita ini tidak pernah lepas dari pengaruh usia 0 sampai 5 tahun. Itu usia sangat fondasional sekali, sangat fondasi. Mereka yang bermasalah mendidik di sini nanti akan kerepotan mendidik di usia setelah. Bukan tidak bisa juga, bisa. Tetapi akan sangat kesulitan. Hari ini, teori ini kemudian didukung oleh penelitian hari ini. Jadi penelitian biar letak di belakang saja, menguatkan apa yang disampaikan oleh syariat. Bahwa ternyata gitu, tanyakan nanti kepada ahli otak. Saya pernah seminar bersama dengan ahli otak di Kementerian Kesehatan Pusat, bahwa ternyata ini otak anak kita nih usia ada disebut dengan sinapsis otak ya. Jadi kalau pohon itu kayak ranting, jadi pohon sinapsis itu kayak ranting-ranting ini, serabut otak. Itulah yang membuat anak jadi cerdas. Semakin rimbun pohonnya, gitu, semakin rimbun sinapsis itu, maka itu anak semakin baik. Yes, semakin cerdas, semakin gersang, kering, kerontang, kalau sedikit itu banyak yang putus. Nah itu yang masalah. Masalahnya adalah ini nih, tumbuhnya itu ternyata sangat sebentar pertumbuhan itu. Dia ternyata hanya usia 0 sampai 2 tahun itu usia sangat penting. 0 sampai 2 tahun usia sangat penting usia itu. Yang usia ini, usia 0 sampai 2 itu ternyata kalau dalam Islam adalah usia milik ibu seutuhnya. 0 sampai 2 milik ibu seutuhnya. Karenanya Quran di Al-Baqarah 233 Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Para ibu, coba bayangkan lihat kalimat ini, para ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna bagi yang menyempurnakan susuan. Kalimat ayat ini menarik. Wal walidatu yurdi'na, walidatu ibu, yurdi'na itu para ibu yang menyusui, auladahunna, anaknya ibu-ibu itu. Coba sampai 3 kata, itu bapaknya nggak ada semua. Padahal kan nggak mungkin anak tanpa bapaknya. Mesti ada bapak, jadi sampai begitunya. Kenapa? Saking Allah yang tunjukkan ini hari milik ibu. 0 sampai 2 tak pernah ada lagi hari seperti itu yang dimiliki oleh ibu. Baru bapak gimana tugasnya? Kalimat setelahnya, setelah jauh. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Sepanjang itu tuh baru muncul bapaknya. Itu pun tugasnya, lihat tugasnya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Bagi bapaknya tugasnya adalah memberikan makan dan pakaian yang baik. Buat ibunya, tentu juga buat anaknya. Ya, memberikan makan dan minuman. Jadi anak itu bersentuhannya langsung dengan ibunya. Itu usia ibu. Usia itu usia luar biasa istimewanya. Inilah yang menyebabkan banyak gagal rumah tangga hari ini. Usia ini 0 sampai 2 ya. Saya tidak tahu di perusahaan mana ada cuti 2 tahun. Kan nyusui Pak. Lihat, saya tunjukkan kalimat. Ini bukan ASI. Hari ini yang digembar-gemborkan baru ASI. ASI itu masih belum lebih istimewa Islam punya.
2 tahun kan baru muncul juga PBB dengan WHO dan UNICEF-nya itu muncul 2 tahun, ternyata 2 tahun sempurna ya kan. Kemudian dikampanyekan ASI eksklusif 6 bulan. Kemudian ASI dan ASI. Pada Quran bukan ASI bahasanya. Quran bahasanya menyusui. Anda tahu bedanya? Tahu beda ASI dan menyusui? Ya, tepat. Kalau ASI itu bisa dipompa hari ini, ditaruh di kulkas, ibunya pergi, betul? Itu beda. Dan Quran tidak bicara kayak susu ibu, tapi Quran bicara yurdi'na. Yurdi'na itu menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu setiap hari. Setiap hari yurdi'na. Itu fi'il mudhari' kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang dan terus berkelanjutan. Dan itu bahasanya adalah yurdi'na. Yurdi'na artinya menyusui, bukan ASI. Menyusui. Bisa jadi tidak ada susunya mungkin. Jadi sudah mulai habis mungkin, betul kan? Mungkin sudah mulai habis atau bahkan habis. Menyusui. Ini baru satu konsep kecil, Pak. Konsep kecil itu maksud saya baru satu kalimat yang belum. Tapi konsep sangat besar. Itu konsep dalam Islam ini kalau diterapkan, masya Allah. Anda tahu tentang susuan itu? Quran ketika membahas tentang masalah bakti anak pada orang tua, bakti anak pada orang, semua kita orang tua dan kita nanti diberikan Allah keturunan atau sudah diberikan keturunan, dan semua kita berharap anak kita semua ngerti bakti kita pada kita sebagai orang tuanya, terutama nanti kalau usia kita sudah senja ya, kita akan mulai merasakan ya Allah nikmat punya anak yang ngerti bakti pada orang tua, bukan anak yang kaya saja, bukan sekedar kaya, tapi anak yang ngerti bakti pada orang tua. Kan orang sudah tua itu Pak, makan sate terbatas ya kan, ya, makan sop terbatas juga ya. Gak semua bisa dimakan. Jadi anak sekaya apapun, ayo ya kita jalan-jalan keliling dunia. Udah ini udah gak karuan dirasa jadi kan. Kaki ini sudah dunia ada batas. Kalau sudah tua Pak, bukan itu yang diharap. Anak ngerti bakti pada orang tuanya. Mungkin sekedar anak senyum pada orang tuanya, atau beramah-ramah di pagi hari, atau menelpon kalau dia jauh. Selalu bukan sekedar uang. Nah itu saat seperti itu ternyata Quran mengatakan tentang bakti seorang anak pada orang tuanya. Bisa buka di Al-Ahqaf 15 atau surah Luqman. Surah Luqman juga sama ya, nasihat Luqman pada anaknya ayat 14 bisa kita buka itu. Nah ternyata bakti itu adalah sesuatu yang akan kita dapatkan sebagai orang tua kalau kita bayar 3 poin. Ini sering kita tidak sadar. Kadang-kadang kita, anak saya kenapa ya Pak nakal banget kan, susah banget diatur. Iya, dulu Anda nggak bayar oke barangnya. Kita nggak pernah bayar Pak. Kita mengabaikan itu, tiba-tiba sekarang kita pengen meminta baktinya. Dulu Anda bukan. Walaupun anak nggak bakti nggak salah. Bukan dibenarkan kalimat ini, bukan. Makanya lihat, apa itu? Poin ini semua milik ibu. Makanya pantas kalau ibu itu punya 3 kali lipat di atas ayah. 3 poin ini. Para ulama sebagian mengatakan mengapa ibu punya nilai di atas ayah karena 3 poin yang tidak bisa dilakukan ayah. Al-Ahqaf 15. Wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha, wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami perintahkan pada manusia untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Coba lihat, berbuat baik pada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena ibunya, orang tua itu bukan cuma ibu, ada ibu bapak. Lihat betapa mahalnya ibu. Dan ibu itu ternyata istimewanya karena 3 ini, Pak. Istimewanya wanita karena 3 ini. Hamalathu ummuhu kurha, ibunya hamil susah payah. Wada'athu kurha, melahirkan juga susah payah. 2. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamil dan menyusui. Hamil sampai menyakit susuan. Ini 2 tahun sempurna kali ini. 2 tahun sempurna. Jadi apa? Hamil, melahirkan, menyusui sampai 2 tahun sempurna. Ini kalau kita bayar waktu anak kita masih kecil, ini mumpung masih muda-muda dan kayaknya dia belum nikah saja. Nah, mumpung masih muda, yang udah kelewat istighfar yang banyak ya. Yang sudah kelewat apa lagi? Kalau salah istighfar yang banyak, mudah-mudahan Allah berikan anak itu, Allah kembalikan pada kita. Jadi kan orang istighfar, orang taubat seperti tidak punya dosa kan? Mudah-mudahan kalau dosa sudah dihapuskan, Allah kembalikan tuh anak pada kita. Kalau mereka bakti pada kita. Ya. Yang belum terlambat atau yang sudah terlambat mau punya anak lagi bagus nih, jadi pegangan ya.
Gitu. Jadi hati-hati, bayar ini dengan baik. Ini harga yang harus kita bayar. Kalau hamil dengan susah payah, hamil orang ridho saat hamil kan, nyamannya, senang, bahagia, susah payah. Begitu lahir juga susah payah, kan? Susah payah. Begitu juga menyusui 2 tahun sampai dia menyampai sampai susu. Susah payah 2 tahun. Ya, jangan diabaikan. Jadi ternyata wanita itu hamil, melahirkan, menyusui itu aktivitas mulia seorang wanita. Hari ini itu dihina oleh kita, makanya kita kualat. Quran dihina ya. Karena kualat makanya. Bukti dihina begini. Itu kalau ada perempuan hamil, ya kan? Kakaknya itu belum lagi bisa jalan, Pak. Hamil lagi. Apa kata orang? Ya kan? Orang bilang apa ya? Ini macam-macam kalimatnya. Macam-macam kalimatnya. Hamil lagi. Nanyanya aja gak enak. Hamil lagi. Coba. Dia sih tidak menunjukkan sesuatu yang benci, tapi intonasinya Anda sudah paham kan? Ada siapa? Hamil lagi, Cek. Ya. Sudah gitu jawabannya juga gak enak. Iya nih, kebobolan. Tidak adakah bahasa yang lebih mulia? Adakah bahasa yang lebih mulia untuk anak yang kelak membahagiakan kita? Apa nanti kita tidak malu? Kita punya anak 4 umpamanya, ternyata anak yang tidak kita terima kelahiran inilah yang kelak akan memuliakan kita di antara yang lain. Apa nggak malu nanti kita? Subhanallah. Tak adakah kalimat yang lebih mulia, lebih indah untuk anak yang luar biasa ini? Itu. Kenapa? Karena cara berpikir kita sudah dipengaruhi banyak pemikiran dari luar Islam. Sehingga kalau hamil lagi itu dianggap sebuah kehinaan buat wanita. Itu kemuliaan buat wanita. Itu kemuliaan buat wanita. Ya, baik. Rasulullah SAW waktu usia kecil itu beliau diasuh di Halimatus Sa'diyah. Ini juga pembahasan. Halimatus Sa'diyah itu adalah ibu susuannya. Nabi Muhammad itu sempat disusui oleh ibunya sebentar, kemudian oleh Thuwaibah sebentar. Thuwaibah itu adalah mantan budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Nah, Thuwaibah itu mantan budaknya Abu Lahab. Waktu usia kurang lebih seminggu, usia Muhammad SAW seminggu, itu dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke kampungnya, kampung Bani Sa'ad namanya. Maka kita mengenalnya Halimah Sa'diyah. As-Sa'diyah dari kampung Bani Sa'ad namanya. As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Di sini ada banyak sekali pelajaran. Ada yang bertanya tentang mengapa harus disusui oleh orang lain, mengapa tidak disusui oleh ibunya sendiri. Itu pertanyaan sendiri kan? Dalam Islam sepakat bahwa disusui oleh orang tuanya sendiri itu lebih baik daripada disusui oleh orang lain. Itu sepakat. Bersyukur ketika orang tuanya adalah orang tua yang baik. Karena ternyata kita tahu menyusui anak itu bukan hanya sekedar memindahkan nutrisi, bukan sekedar nyuapi gizi, bukan cuma itu, tapi termasuk sifat ibunya, kebaikan ibunya, akhlak ibunya, sampai kerusakan ibunya. Disinilah masalahnya. Kalau laki-laki mendapat istri yang gak jelas. Dan disinilah masalahnya kalau ada laki-laki yang sangat pemberani dengan mengatakan begini, gak apa-apa Pak, istri saya agamanya rendah, yang penting saya ngajari. Begitu cepat punya anak, antum cepat punya anak, ini masalah. Ini masalah. Kalau ternyata istri yang antum didik itu belum baik, halo, belum nemunya begitu ya kan? Harus itu. Makanya tidak sesah itu. Nah, inilah yang kemudian kita jadi pelajaran. Mengapa Nabi Muhammad SAW justru beliau disusukan ke orang lain, bukan ibunya sendiri. Ibunya ada kok, sehat ibunya, gak ada masalah. Poin pertama adalah karena ini dulu merupakan kebiasaan orang-orang Arab kaya. Karena orang-orang Arab terhormat, itu punya kebiasaan mereka menyusukan anaknya kepada orang lain. Bahkan ini juga menambah prestis di keluarga-keluarga itu. Mengapa? Karena tidak mungkin menyusukan anak atau cucunya ke orang lain kecuali dia punya uang. Bayar.
bukan gratis, dibayar. Jadi kalau orang yang biasa yang tidak punya uang tidak mungkin. Jadi ada prestisnya juga. Oh, orang kaya nih. Dia susukan anaknya ke orang lain. Ya. Saya ngomong panjang susu kan Pak beli susu juga. Ya. Jadi disusukan ke orang lain. Nah, tapi ada pelajaran yang lain selain mahal. Kedua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah katakan, di masa ini, masa-masa penting ini, 0 sampai 2, 0 sampai 5, 0 sampai 2, 2 sampai 5. Itu Allah titipkan di keluarga yang baik. Halimah Sa'diyah dan keluarganya adalah keluarga yang baik, dari suaminya, Halimahnya, sampai anak-anaknya. Muncul pertanyaan, buat, dan memangnya ibunya gak baik, Pak? Gitu kan? Itu pertanyaan. Nah, pertama, masyarakat Mekah adalah masyarakat musyrik. Yang lain juga musyrik, Pak. Tetapi Mekah itu namanya kota besar. Contoh kota besar kan? Kota besar kayak begini nih, kerusakannya, kampung juga rusak, betul? Tapi itu lihat kerusakannya. Apalagi saat itu tentu tidak ada televisi yang orang menyebar, atau tidak ada handphone kita yang internet bisa menyebar dengan sangat cepat. Maka di kampung itu sangat kecil masalah. Adapun di masyarakat kota besar seperti masyarakat Mekah, maka kerusakan itu luar biasa masalahnya, kemusyrikan dan yang lainnya. Ditambah satu lagi tambah adalah bahwa para ulama sirah yang lebih kuat pendapatnya adalah bahwa ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan tidak beriman. Pendapat yang lebih kuat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW bercerita. Beliau cerita sendiri bahwa nanti ketika beliau sudah jadi nabi, beliau berkunjung ke makam ibunya bersama para sahabat. Jadi para sahabat Rasul waktu pulang dari sebuah tugas, beliau melewati makam, berhenti di situ. Nabi berhenti, minta sahabat semua berhenti. Sahabat tidak tahu ini makam siapa. Nabi berhenti. Nabi gak cerita juga. Nabi menangis sampai sahabat mengatakan, belum pernah kami melihat Rasul menangis seperti ini. Kemudian ditunggulah oleh sahabat sampai Rasul selesai. Rasul menangis di situ. Begitu selesai baru sahabat bertanya, ya Rasulullah, makam siapa? Kata Nabi, ini makam ibu saya. Kenapa saya menangis? Tadi saya minta izin pada Allah 2 hal. Yang pertama, saya minta izin agar saya bisa mengunjungi makam ibu saya. Yang kedua, agar saya bisa memohonkan ampun bagi ibu saya. Aku diizinkan yang pertama, tidak diizinkan yang kedua. Jadi apa yang diizinkan? Yang diizinkan mengunjungi makam. Apa yang tidak diizinkan? Memohonkan ampun. Kita sebagai anak, kalau sama orang tua yang sudah meninggal, diizinkan atau tidak diizinkan memohonkan ampun? Diperintah, bukan diizinkan, diperintah malah, betul kan? Diperintah kita. Kapan seseorang dilarang? Nah, kapan seseorang dilarang untuk memohonkan ampun bagi orang tuanya sendiri atau kerabatnya atau orang lain? Ketika yang meninggal berbeda agama, berbeda akidah. Makanya berbeda. Jadi itulah para ulama mengatakan ini yang kuat pendapatnya. Dia buat pendapatnya. Adapun tulisan Imam As-Suyuti itu sudah dibantah satu persatu oleh para ulama tentang tulisan dia. Adapun mengatakan, oh ibunya beriman, ibu tidak beriman. Ibunya punya nasab mulia, tapi tadi Nabi sendiri katakan, kalau apalagi Nabi SAW bahkan ke orang lain saja punya hak untuk yang kuatnya mendoakan ya, dan doa Nabi SAW makbul. Ternyata Nabi SAW tidak diizinkan mendoakan ibunya. Dan itulah yang kemudian ini, bahwa dengan inilah maka beliau meninggal, Aminah meninggal dalam keadaan musyrik. Ada yang bertanya, itu kan zaman belum ada agama. Saya bilang, itu zaman Rasulullah SAW sudah menyebut beberapa orang yang di sana dikategorikan ini adalah orang-orang dalam kelompok Al-Hanifiyun namanya. Ini kelompok musyrik, ini kelompok ahli kitab. Sudah ada.
Bagaimana Nabi SAW menyampaikan bahwa Zaid bin Zaid itu sahabat Nabi, Zaid itu bapaknya. Zaid itu meninggal, Nabi belum jadi nabi, tapi Nabi katakan pada anaknya, pada Zaid, ayahmu di surga. Loh, kalau tidak punya agama, kok Nabi memvonis surga? Ya, karena saat itu ada masyarakat di kota terutama atau masyarakat yang punya ilmu. Nah, mereka dapat informasi ilmu itu. Informasi ilmu. Maka dari itulah mereka bertanggung jawab. Adapun masa fatrah yang disebut masa ketiadaan Rasul itu di masyarakat yang benar-benar tidak sampai informasi, baru mereka nanti akan diuji di akhirat. Tapi yang sampai informasi, yang tahu informasinya, maka mereka. Dan saat itu ada. Bahkan kalau orang Arab, orang Mekah itu biasa pergi ke Syam, betul ya, dagang. Waktu dagang mereka ketemu pendeta, ketemu rahib, ketemu. Dan mereka mengerti. Bahkan ketika ditanya mereka tentang agama, mereka bilang ada agama namanya Millah Ibrahim, agama Ibrahim. Tetapi agama itu ajarannya sudah jarang yang tahu ajarannya. Yang ada adalah tinggal agama Yahudi, Nasrani yang sudah rusak. Tapi artinya mereka tahu ada itu, dan mereka bisa menjelaskan. Baik, disitulah maka Rasulullah SAW dari sini maka kita dapat pelajaran. Ternyata usia 0 sampai 5 itu adalah usia di mana Allah menginginkan agar pertumbuhan awal itu di tangan keluarga yang baik. Kok bisa dibilang baik Halimah? Ya, karena seluruh keluarga Halimah nanti masuk Islam waktu beliau jadi nabi. Artinya ada bibit kebaikan. Orang tidak mungkin dapat hidayah kecuali dia punya bibit kebaikan. Makanya Halimah, suaminya, anaknya itu nanti masuk Islam. Di zaman Rasulullah mereka masuk Islam. Maka ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang baik, punya bibit kebaikan dalam hatinya. Di mereka lah dititipkan Rasulullah SAW. Dan itu kemudian jadi pelajaran buat kita bahwa anak usia 0 sampai 5 hati-hati, tolong sangat dijaga. Kok itu adalah kepada siapa Anda titipkan. Maka kesalahan fatal kalau Anda menitipkannya pada orang lain yang tidak paham tentang pendidikan Islam yang baik. Itu usia yang sangat menentukan untuk berikutnya, 0 sampai 5 tahun. Dan Halimah Sa'diyah, Masya Allah, nanti kita akan lihat bagaimana tanggung jawab Halimah Sa'diyah dari orang suami dan anak-anak. Ini teman-teman dirahmati Allah SWT. Ada banyak pelajaran juga dari keberadaan Nabi Muhammad di perkampungan Bani Sa'ad itu. Jadi 0 sampai 5 ya, 5, kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Akadnya waktu diberikan ke Halimah Sa'diyah, sebenarnya akadnya itu kan hanya menyusui. Kalau menyusui itu 2 tahun harus dikembalikan. Kenapa sampai bisa ada perpanjangan waktu 4 sampai 5 tahun? Ya, perpanjangan waktunya adalah 2 tahun berarti. Nah, totalnya sampai 45 tahun. Kenapa sampai seperti itu? Karena Halimah Sa'diyah dan suaminya berikut keluarganya merasakan betapa anak inilah yang membawa keberkahan. Dari mana dirasakan itu? Lihat anak itu, subhanallah. Anak itu kalau kita yakini sebagai sebuah keberkahan, jadi keberkahan. Tapi kalau dari lahir sudah tidak diterima tadi, kalimat gara-gara kebobolan tadi itu, dari lahir sudah tidak diterima. Anak ini, subhanallah, Muhammad SAW ini membawa keberkahan dari kecil. Halimah Sa'diyah yang bercerita sendiri, karena Halimah itu waktu datang ke Mekah, sebenarnya aslinya kan mereka nyari kerjaan. Jadi nyari kerjaan karena ada paceklik kering, kekeringan di Bani Sa'ad, kekeringan itu melanda sehingga tidak ada lagi makanan, sehingga mereka keluar kota besar yang banyak harta. Keluarlah mereka ke Mekah. Para ibu yang punya anak, kan punya susu itu mencari pekerjaan dengan mengambil anak susuan. Nanti mereka dapat upah dari situ. Maka Halimah datang dengan rombongan ibu-ibu yang lain dari Bani Sa'ad itu. Anak yatim ini, Muhammad SAW yatim kan? Yatim. Itu Halimah itu dari awal sudah bertemu tapi tidak minat. Dan cuma ragu, ini anak yatim, siapa yang bayari nanti? Kalau saya susui siapa yang bayari? Akhirnya kemudian diyakinkan sampai sore hari dia nyari, sampai semua teman ibu-ibu yang lain sudah pulang.
Karena sudah dapat anak susuan, tinggal Halimah sama suaminya. Akhirnya suaminya bilang, bagaimana kalau kita ambil anak yatim itu? Siapa tahu dia membawa keberkahan. Dan ini konsep keberkahan dalam rezeki. Jadi rezeki itu bukan sekedar banyak, tapi berkah. Kalau berkah itu Masya Allah, tahu definisi berkah? Berkah definisinya dua kata para ulama. Definisi pertama adalah kalau dia sedikit dia mencukupi, kalau dia banyak tidak membahayakan. Dua. Sedikit mencukupi. Oh, kalau ini sudah banyak contohnya kan? Tanya orang, dan ini tidak satu orang, kita ketemu orang, Masya Allah, itu bapak pekerjaannya sangat biasa, gaji kita bisa tahu lah nih gaji paling berapa ya. Tapi anaknya sekian semua kuliah selesai, maunya. Ya kita kebayang itu berapa biayanya. Ditanya, Pak, bisa bagus Pak semua anaknya kuliah. Jawabannya kok dia tidak, itulah saya juga tidak tahu. Begitulah Allah kasih rezeki coba. Yang punya rezeki pun tidak tahu bagaimana ceritanya. Artinya sampai itu anak selesai selalu ada jalan yang Allah berikan. Itu namanya sedikit tapi mencukupi. Kalau banyak tidak membahayakan. Jadi jangan dipikir teman-teman, banyak itu tidak membahayakan seperti sedikit membahayakan. Sedikit juga bisa bahaya kan? Sedikit gak cukup pula, itu bahaya juga. Tapi banyak itu juga ujian besar. Makanya buka surat Al-Fajr, ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ini dua pendapat yang salah di manusia. Jadi dua persepsi manusia yang salah tentang rezeki. Dua ayat ini. Orang yang kaya kata Allah yang diberikan rezeki yang banyak, dia berkata Tuhan sedang memuliakan saya. Adapun yang sempit rezeki berkata Tuhan sedang menghina saya dan merendahkan saya. Ya, ini dua persepsi yang dua-duanya salah. Orang yang kaya merasa dia sedang dekat dimuliakan oleh Tuhan gara-gara kekayaan itu, buktinya itu salah fatal. Itu salah fatal. Kok Anda yakin Anda orang kaya? Iya Pak, bukti saya kaya. Itu salah. Kalau nggak baik saya Tuhan nggak mau ngasih rezeki, itu salah. Itu keyakinan yang salah fatal. Ini ayatnya. Keyakinan yang salah juga pada orang miskin. Orang yang rezekinya sempit, dia merasa itu bukti bahwa dia sedang dijatuhkan Tuhan. Salah. Bahwa dia sedang tidak dicintai Allah, itu salah. Itu salah dua-duanya. Maka itu berkah. Jadi kalau sedikit dia cukup, kalau banyak tidak membahayakan. Kalau banyak membahayakan juga gitu ya. Insya Allah waktu masih kekurangan salat rajin lah. Dikir Masya Allah pagi sore dikir ya. Tambah duha plus dia mulai. Tambah Senin Kamis puasanya kan. Masya Allah. Nah, begitu rezeki mulai naik, kesibukan luar biasa, lelah luar biasa. Semua serba tidak sempat sekarang. Jadi nanti kalau sudah lama-lama bergeser itu, digeser pelan-pelan oleh setan, ujung-ujungnya ngambil yang subhat, gak cukup masuk yang haram. Kalau sudah begitu keadaannya, nah itu sudah setan sudah berhasil. Kalau sudah begitu, harta yang hasil dari situ di kepalanya, pikirannya jelek. Oh hartanya harta jelek, ya kan? Masuk jelek, keluar jelek. Maka di pikirannya ini duit buat apa nih? Ya, pikirannya jelek-jelek semua itu tentang uang itu. Ya, itu namanya banyak tapi baik. Maka ini keberkahan. Apa yang dirasakan Halimah? Nah, Halimah itu kan tadi saya bilang seluruh wilayah pacaklik. Ontanya Halimah yang dinaiki Halimah itu yang dibawa dari Bani Sa'ad ke kampungnya. Saya belum sampaikan ya. Kampung Bani Sa'ad itu dari Mekah jaraknya 170 kilo kurang lebih. 170 kilo, bukan kampung sebelah. 170 kilometer. Dari sini kemana ya? Kemana? Bandung. Garut. Ya. 170 kilo berarti. Itu ke kampung wisata. Bayangkan anak umur seminggu, bayi merah kan? Ya, hari ini kita kalau belum 3 bulan anak belum berani kita bawa ya. Anak umur seminggu kecil dibawa ke perjalanan 170 km. Nggak pakai mobil berhasil Pak, pakai onta di padang pasir.
ya, dalam pasir, insya Allah. Nah, ibu-ibu ini kan datang dengan keadaan miskin, paceklik gitu, kemudian unta mereka kurus. Yang paling lambat itu untanya Halimah. Halimah itu untanya sampai juga kuat jalan. Saking lemahnya unta, karena nggak makan. Karena unta juga nggak ada makan. Orang aja nggak ada makan, lagi untanya. Begitu pula dapat ini anak yatim Muhammad SAW. Semua orang bertanya, karena hanya beberapa waktu tidak lama, beberapa hari setelah itu dijumpai semua kambingnya, ontanya Halimah, itu semua gemuk-gemuk. Susunya itu banyak, susunya kambing sama onta itu banyak. Orang nanya ke Halimah, Halimah ini bukan onta yang kemarin kau pakai ke Makkah? Kata Halimah, iya. Kenapa emang? Kok bisa segemuk ini susunya? Iya. Kata Halimah, tidak ada jawaban kecuali anak ini. Dan Halimah juga tidak tahu. Ini anak kan tidak ada yang tahu. Ini anak mau nanti jadi apa? Kalau semua orang tahu masa depan, Pak, semua orang rebutan ngambil anak yatim ini bukan? Itu. Orang pasti menghindari anak, enggak, saya nggak mau anak kayak ini aja, anak yatim. Kalau orang tahu masa depan, karena kita tidak tahu masa depan, maka dari itu terimalah semua anak sebagai sebuah keistimewaan. Karena kita nggak tahu. Coba, siapa yang tahu? Di antara rahim kita inilah lahir di antara mereka orang-orang besar di negeri ini. Kan kita nggak pernah tahu ya. Anak yatim lahir dari Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka Halimah merasakan betul. Kata Halimah, tidak ada kembali keberkahan anak ini. Makanya waktu 2 tahun menyusui, kemudian sudah selesai masa susuan, Halimah kan punya tugas mengembalikan. Begitu dikembalikan ke ibunya, Halimah merayu ibunya. Pokoknya intinya adalah bagaimana caranya supaya anak ini bisa dibawa lagi pulang kampung pada saat. Jadi ini anak saking berkahnya gitu. Kita semua bisa merasakan ini kalau antum maknai anak sebagai makna sebuah anugerah, sebuah nikmat. Kita akan bisa merasakan bahwa setiap anak membawa keberkahan istri-istri. Ya, makanya kalau anaknya 1 berkahnya 1, anaknya 2 berkahnya 2, anaknya 7 berkahnya 7. Jadi pilih yang mana? 2 apa 7? Kalau orang cerdas pasti pilih 7, mau berkahnya 7. Ya kan gitu. Oh, setiap anak datang, anak datang, mohon maaf nih. Ini suka kita disombong jadi orang tua. Kalau Rasul sudah ingatkan, anak tuh nggak ada yang numpang hidup sama kita. Kita disombong sekali. Kita berpikir nih anak bayi belum bisa ngapa-ngapain, kita pikir numpang hidup. Sombong amat terjadi manusia. Rasul sampaikan, kita semua tahu hadisnya. Inna hadakum yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfah, dan seterusnya. Setiap kalian, kata Nabi, diciptakan di rahim ibunya 40 hari nutfah. Nutfah itu ketika terjadi pertemuan sperma ovum itu mulai terjadi pembuahan, terus kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, jadi segumpal daging. Itu 40 hari, 120 hari. 120 hari Nabi katakan, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian di 120 hari itu, setelah itu Allah kirimkan malaikat. Di setiap rahim lebih dari 120 hari Allah kirimkan malaikat. Yang ini kedokteran nggak ngerti ini, Pak. Yang ini kedokteran tidak mengerti. Kalau yang tadi nutfah, mudghah, alaqah, mudghah, kedokteran ngerti. Tapi kalau dikirim malaikat nggak ngerti. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Diperintahkan malaikat itu untuk mencatat 4 hal. Untuk si rajin, janin yang masih usia 120 harian. Ya, bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Diperintahkan mencatat 4 hal. Mencatat tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara. Atau itu. Makanya Quran mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Oleh ayat lain, wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalau yang min imlaq, Quran mengatakan kalau yang khasyata imlaq, jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Kalau yang satu lagi, jangan kalian bunuh anak kalian karena miskin. Beda ya? Beda. Yang satu baru takut, baru analisa, ya, baru inflasi, baru ini, semua harga naik, kuliah mahal, sekolah mahal, itu semua ketakutan. Quran mengatakan jangan bunuh anak kalian takut miskin, ataupun memang sudah benar-benar miskin. Tidak boleh dua-duanya. Sampai Allah kasih jaminan, ya, sampai Allah kasih jaminan.
yang berbicara tentang takut miskin, kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, kata Allah, yang berikan rezeki pada mereka, pada anak-anakmu dan pada kalian semua. Jadi jangan sombong, masing-masing itu sudah bawa rezeki. Itu benar. Quran bicara. Allah yang menciptakan manusia mengatakan, kami yang berikan rezeki pada mereka, pada anak-anakmu yang mau lahir nih, atau sudah lahir nih, dan pada kalian sebagai bapak ibunya. Subhanallah, kan? Kita selama ini menduga atau menganggap, kan kita kemakan teori Yahudi. Ada teori Yahudi bicara tentang tingkat kesejahteraan itu, ya, berbanding lurus dengan pertumbuhan populasi penduduk, ya. Jadi saya ngomong begini di mana-mana, makanya dimarahin sama BKKBN terus. Karena kalau begini logikanya terbangun, ya kan? Tentu saya tidak mengajari orang bunuh diri, saya mengajari orang untuk menyiapkan semuanya dengan rapi, dengan baik. Oh iya, siapkan itu, atur kelahiran dengan baik, silahkan. Karena masing-masing punya hak untuk tumbuh dengan baik, ibunya punya hak untuk istirahat, dan silakan. Tapi dalam Islam kita diajari memang tidak seperti konsep ini. Dan bagi antum yang punya keyakinan sekuat itu, antum benar-benar bisa bercerita kepada orang bahwa kita merasakan berkah seperti apa kita. Berbeda-beda keberkahan. Semakin tumbuh, semakin anak tambah, berkah luar biasa. Ya, baik. Habis waktunya. Habis seperti itu. Ya, jadi teman-teman dirahmati Allah SWT. Terakhir saya sampaikan di Bani Sa'ad itu, sebenarnya salah satu pelajaran mahalnya adalah di usia 0 sampai 5 itu saya sering menyebut dengan usia karantina. Jadi usia di karantina. Jadi jangan merusak anak di usia 0 sampai 5. Ini ibarat pohon masih tunas. Tunas itu teman-teman tahu tunas ya? Kita pernah tumbuh tunas yang hijau itu yang masih muda sekali. Itu tidak usah Anda tendang, tidak usah Anda sentil gitu. Pasti rontoknya. Itu antum lewat aja gitu. Lewat kena angin, jatuh ya. Itu saking lemahnya tunas. Akhlak masih lemah, akidah masih lemah, fisik masih lemah ya. Makanya itu usia kerja, tolong anak usia 0 sampai 5 jangan dirusak. Dirusak dengan media, dengan TV, dengan kebiasaan jelek bapak ibunya, dengan pertemanan yang jelek, dengan kalimat-kalimat yang kasar. Jangan rusak. Ini usia karantina 0 sampai 5 dan ini menentukan untuk mereka di kemudian hari. Makanya Allah asingkan calon nabinya, calon manusia terbesar ini Allah asingkan di perkampungan yang jauh 170 km dari kota besar. Jauh sekali, jauhi ini kota besar ini rusak sekali. Maka kita tahu, maka dengan musyrik jauhi. Nah, kemudian tadi, bisa para ulama mengatakan Muhammad kecil banyak belajar tentang kefasihan bahasa, tentang kesehatan fisik. Karena kita tahu, Mekah itu lembah, Bani Sa'ad bukit. Sampai sekarang udara sejuk. Nah, itu cocok, ya, secara fisik lembah nih. Kalau ada suara aja dia menggema di mana-mana. Kalau orang teriak itu, karena gunung batu sendiri menggema. Jadi kalau ada wabah gitu, muter-muter di situ. Nah, kalau di sana di Bani Sa'ad itu di bukit, jadi sejuk, udara sejuk, cocok secara fisik bagus pertumbuhannya, secara mental bagus, secara keterampilan bagus, secara bahasa bagus dan seterusnya. Itu penting diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kajian kita hari ini semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang tadi diberikan oleh Ustaz. Insyaallah. Untuk besok kita masih ada sidang lebih lagi. Jadi mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa disiapin dan besok langsung kita sesinya tanya jawab langsung. Jadi interaktif aja besok. Demikian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.